Ya, baik, sekali lagi selamat datang kepada seluruh teman-teman Mappers di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada sesi di sore hari ini, di mana kita akan mengikuti kegiatan Mappathon untuk membantu memetakan kota Tripoli di Libya. Nah, sekali lagi sore hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh dua orang partner dari UN Mappers dan juga dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Mbak Rocha Mukti dari UN Mappers. Selamat datang Mbak, apa kabar? Halo, baik Mas Dido. Iya, terima kasih Mbak Rocha. Ini nanti akan sedikit memberikan penjelasan mengenai kenapa sih kita perlu untuk membantu memetakan kota Tripoli di Libya ini. Dan kemudian yang kedua ada rekan saya dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia, ada Mbak Tri. Selamat sore Mbak Tri. Selamat sore, Mas Dido. Ya, Mbak Tri ini nanti akan membantu dan mendampingi serta memandu teman-teman semua di sini untuk bisa memetakan secara lebih baik lagi ya, untuk tidak hanya menambahkan kuantitas, namun juga dapat menambahkan data yang berkualitas untuk membantu misi menjaga perdamaian di kota Tripoli di Libya. Oke. Sore hari ini kita akan mulai agendanya dengan sedikit pemaparan dari Mbak Rocha Mukti selaku perwakilan dari UN Mappers mengenai sedikit latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan Mappathon Libya di sore hari ini. Silakan Mbak Rocha Mukti untuk pemaparannya, silakan diberikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dido. Saya share screen dulu ya PowerPoint-nya. Oke. Eh, sudah terlihat ya untuk PowerPoint-nya? Sudah Mbak Rocha. Oke. Selamat sore semuanya. Saya Rocha dari UN Mappers. Hari ini akan mempresentasikan sedikit tentang UN Mappers dan juga nanti ada sedikit penjelasan tentang Project Tripoli. Sebelum menjelaskan tentang UN Mappers itu sendiri, seperti namanya di UN Mappers ini kami adalah bagian dari United Nations atau PBB yang fokusnya adalah UN sebagai organisasi internasional yang fokusnya untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, di UN sendiri dalam upaya menjaga perdamaian dunia, kami ada beberapa misi, yaitu misi-misi terkait perdamaian dan kemanusiaan yang dilakukan di negara-negara yang mengalami konflik atau krisis. Untuk itu, sebagai inisiatif dari UN, kami mengadakan beberapa program, yang salah satunya adalah Unite Maps. Unite Maps ini adalah program dari kami untuk mendukung misi perdamaian dan kemanusiaan dengan menyediakan data geospasial. Tentunya jika dilakukan misi di lapangan, para peacekeepers, itu sebutannya untuk yang melakukan misi di lapangan, membutuhkan data peta, rute, dan juga navigasi yang bisa didapatkan melalui data geospasial ini. Unite Maps ini sendiri adalah merupakan inisiatif dari UNGSC yang berlokasi di Brindisi, Italia, yang juga merupakan headquarter dari UN Mappers, kemudian United Nations Geospatial Information di New York, dan juga 3 misi peacekeeping UN, yaitu UNSOS di Somalia, MONUSCO di Kongo, dan juga MINUSCA yang berada di Central Afrika. UN Mappers sendiri ini adalah bagian dari Unite Maps, yang merupakan komunitas mappers, terdiri dari UN personel, akademisi, komunitas-komunitas lokal, NGO, dan juga non-profit organization yang berfokus untuk menyediakan data geospasial melalui crowdsourcing map. Ini juga data dari crowdsourcing map yang dilakukan oleh UN Mappers digunakan untuk mendukung misi perdamaian dan kemanusiaan di UN. Jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang apa itu OpenStreetMap dan kenapa data OpenStreetMap itu sangat penting dalam crowdsourcing map, karena OpenStreetMap sendiri ini merupakan data yang bisa diakses semua orang dan juga bisa diedit oleh semua orang yang berkontribusi.
Dan dari data OpenStreetMap ini yang nantinya akan kami gunakan sebagai base map atau peta dasar untuk teman-teman yang melakukan field mission di lapangan. Ini adalah tampilannya, yaitu dari Maps on Demand portal kami. Di Maps on Demand ini adalah portal internal di UN yang nantinya akan digunakan untuk navigasi dan acuan bagi peacekeepers di lapangan. Contohnya adalah seperti ini, jadi mereka bisa mengaksesnya dari web maupun mencetak map tersebut. Kemudian bagaimana sih cara untuk join di UN Mappers itu sendiri? Jadi ada beberapa langkah atau cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah learn. Kami di UN Mappers memberikan pelatihan mapping dalam berbagai format. Ini juga mungkin sudah sering dilakukan juga oleh POI ya. Di UN Mappers sendiri pelatihannya dilakukan secara kontinu, dan juga setelah dilakukan pelatihan itu sendiri akan ada monitoring untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dari para peserta training itu sendiri. Kemudian ada dokumentasi dan juga editing guidelines yang kami rilis, sertifikasi yang termasuk daily training, kegiatan internships, dan juga Unite Maps Learning Hub yang di dalamnya merupakan portal pembelajaran yang berisi tutorial untuk melakukan mapping di OSM untuk spesifik untuk project UN. Ini nantinya ini sedang dalam project development dan akan dirilis segera. Ini nantinya gratis dan bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Ini dokumentasi kegiatan training kami. Ini dilakukan secara online maupun offline. Kemudian ini tampilan dari Unite Maps Learning Hub yang sedang dalam tahap development. Lalu step kedua untuk berkontribusi adalah dengan mapping itu sendiri. Jadi semua orang bisa berkontribusi melalui untuk mapping melalui Mapathon, atau mungkin teman-teman yang sudah advance atau intermediate bisa berkontribusi untuk memvalidasi yang disebut quality control. Bisa juga dengan mempropose pada tasking manager. Jadi jika ada project bisa dipropose ke kami. Kemudian ada juga kompetisi dan statistik yang kami lakukan. Ini contohnya tasking manager yang milik UN Mappers. Ini linknya nanti akan di-share. Kemudian ini contohnya yang akan nanti kita petakan ya di United Nations for Libya. Kemudian dokumentasi Mapathon, ini juga bisa dilakukan secara online maupun offline. Kemudian step selanjutnya adalah join us, yaitu berkoneksi dengan kami dan juga volunteer UN Mappers di seluruh dunia. Ini bisa dilakukan melalui website, media sosial, partnership, atau outreach, dan juga project-project yang berkaitan dengan peacekeeping mission di UN. Ini tampilan dari website kami. Ini juga link dari media sosial UN Mappers. Untuk yang ingin berinteraksi secara langsung dengan tim UN Mappers yang merupakan internal dari UN, bisa melalui channel Discord kami. Akan tetapi karena ini berlaku secara global, yang tersedia hanya komunikasi dengan bahasa Inggris saja. Namun ya itu bisa nanti di-share mungkin linknya, atau presentasinya juga bisa nanti saya share untuk bisa dilihat-lihat. Kemudian ini salah satu proyek yang sedikit mirip dengan apa yang kita lakukan di Tripoli. Jadi untuk ini proyeknya ada di kota Mogadishu di Somalia. Jadi untuk proyek ini ada juga sama. Jadi kita memetakan bangunan yang nantinya akan divisualisasikan dalam bentuk 3D dan digunakan oleh peacekeeping mission kami di lapangan yang akan disajikan melalui teknologi virtual reality. Ini contohnya seperti ini. Nantinya Project Tripoli juga akan mirip seperti ini hasilnya. Kemudian pencapaian UN Mappers selama sekitar 2 tahun terakhir beroperasi. Jadi sudah ada beberapa
sudah cukup banyak kontributornya yang sudah tergabung dalam UN Mappers. Ada lebih dari 3.000 kontributor, dan banyak sekali, cukup banyak jalan, sungai, dan bangunan yang sudah terpetakan oleh volunteer kami. Dan juga telah lebih dari 2.600 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan UN Mappers, baik itu online maupun offline. Sorry. Ya, dan ini salah satu program kami, yaitu Mappers of the Month. Jadi di tiap bulannya kami akan memilih mapper terbaik berdasarkan impact atau kontribusi dari mapper tersebut. Bisa dari banyaknya kontribusi, banyaknya edit atau mapping yang dilakukan, bisa juga bagaimana dia memberikan impact terhadap komunitas lokal ataupun wilayahnya ataupun negaranya. Dan pemenang Mappers of the Month ini nantinya akan mendapat award atau hadiah dari UN, dan juga akan kami publish di website UN Mappers. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi Mappers of the Month, silakan bergabung di project dan buktikan kontribusinya agar bisa menjadi salah satu Mappers of the Month. Kemudian sedikit penjelasan tentang Project Tripoli itu sendiri. Project Tripoli ini mirip seperti yang tadi ya, yang di Mogadishu. Ini untuk menunjang misi UN di kota Tripoli di Libya, di bawah UNSMIL, yaitu salah satu UN mission yang juga berlokasi di Libya. Jadi dari data bangunan yang kita petakan di USM, nanti akan dimodelkan secara 3D untuk membantu para peacekeepers yang ada di lapangan. Jadi pada dasarnya kan kita kalau memetakan bangunan biasanya melalui citra satelit yang nanti kita akan digitasi di OSM. Nah, ini untuk kali ini kita menggunakan citra satelit dari Maxar, lalu kami lakukan crowdsourcing map melalui OSM yang nantinya akan dimodelkan secara 3D. Ini karena nantinya divisualisasikan dalam bentuk 3D dan juga ditunjang dengan teknologi virtual reality, akan jadi lokasi-lokasi yang terlalu berbahaya atau tidak bisa dijangkau secara langsung akan bisa lebih mudah dianalisis oleh para personel kami atau peacekeepers kami di lapangan. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan tentang UN Mappers dan juga tentang Project Tripoli itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan presentasinya. Kami tunggu kontribusinya dan happy mapping. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dido. Iya, terima kasih Mbak Rocha atas pemaparannya. Menarik sekali ya melihat bagaimana UN Mappers sebagai salah satu bagian dari organisasi internasional juga concern di masalah spatial data, terutama untuk mendukung upaya menjaga perdamaian di dunia seperti itu ya. Dan tadi saya juga cukup tertarik mengenai program Mappers of the Month, dan memang ini terbuka untuk siapapun ya Mbak Rocha? Iya betul, jadi ini terbuka untuk siapapun terlepas dimanapun berada, jadi semua orang bisa berkontribusi. Jadi untuk pemenang Mappers of the Month ini terlepas dari lokasi geografis, semuanya bisa join. Dan untuk bergabung, apakah kita harus mengisi form tertentu atau cukup langsung kita petakan di taskingnya saja? Jadi untuk Mappers of the Month ini kita pilih yang khusus berkontribusi terhadap proyek dari UN Mappers sendiri. Karena kami di setiap bulannya melakukan statistik mapping dari seluruh proyek di UN Mappers, dan nantinya dari situ akan terlihat siapa yang berkontribusi, yang paling berkontribusi di tiap bulannya, ataupun yang cukup sustain dan aktif dalam melakukan pemetaan di proyek-proyek UN. Ini juga, namun juga tidak serta-merta yang paling banyak mappingnya nih yang menang. Nanti bisa juga, misal dia memberikan impact yang besar, misal dari community-nya
banyak yang belum mengenal atau memiliki pengetahuan untuk mapping melalui OSM, kemudian dia bergerak untuk mengajak komunitas tersebut untuk memetakan di OSM dan memetakan proyek kami di UNMappers, itu juga bisa jadi kandidat Mappers of the Month. Jadi dan pokoknya itu semuanya bisa berkompetisi terlepas dari lokasi geografis. Oke, jadi buat teman-teman Mappers di Indonesia juga nggak usah khawatir. Jadi teman-teman bisa juga bergabung dalam campaign ini yang diselenggarakan oleh UN Mappers. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi form apapun, cukup teman-teman konsisten untuk melakukan pemetaan di proyek-proyek yang memang dibuat oleh UN Mappers. Kemudian teman-teman nanti bisa berkesempatan untuk dapat menjadi Mappers of the Month untuk bisa mendapatkan semacam rewards gitu ya Mbak dari UN Mappers karena kontribusinya yang cukup banyak dan tinggi di proyek-proyek UN Mappers. Oke, Ya, betul. terima kasih banyak ya Mbak Rocha atas pemaparannya. Sama-sama. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi mappingnya, kita boleh menyalakan kamera terlebih dahulu untuk kita sesi foto bersama ya. Oke, mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera untuk kita foto bersama untuk dokumentasi. Oke, masih ditunggu teman-teman yang ingin menyalakan kamera untuk bisa bergabung untuk foto bersama. Oke, sekali lagi selamat datang ya teman-teman yang baru bergabung. Oke, kita akan mulai untuk sesi foto bersamanya. Kita akan ambil untuk sebanyak 2 kali ya untuk sesi foto bersamanya. 3, 2, 1, senyum. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Masih ada sesi yang kedua, sebentar. Oke, masih ditunggu teman-teman yang ingin menyalakan kameranya, silakan. Oke, sesi kedua kita akan mulai 1, 2, dan 3, senyum. Iya, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya mengikuti sesi foto bersama. Baik, saat ini setelah kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Rocha, kita akan langsung mulai di sesi Mappathon sore hari ini. Namun sebelum kita mulai sesi Mappathonnya, kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dan juga presentasi singkat mengenai cara pemetaannya dari Mbak Tri Selasa. Silakan Mbak Tri untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mas Dido. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Sudah Mbak Tri. Ya, teman-teman terima kasih atas kehadirannya di Mappathon kali ini. Jadi sebelum kita mulai Mappathon, mungkin ada yang belum pernah Mappathon sama sekali. Jadi jangan khawatir, kita akan praktikkan dulu, kita akan demokan dulu gimana caranya. Tapi kalau yang sudah pernah, teman-teman yang sudah pernah melakukan pemetaan dan sudah bisa memulai langsung, itu boleh banget langsung dimulai saja pemetaannya. Untuk tasknya bisa buka di chat box-nya, itu bisa langsung diklik, itu adalah tasking yang akan kita petakan hari ini. Tapi kalau belum pernah sama sekali, jangan khawatir, nggak apa-apa. Kita akan belajar bareng-bareng gimana cara metainnya ya. Oke, ya, jadi sebenarnya untuk Mappathon itu sebenarnya istilah ya yang digunakan kita biasanya untuk memetakan sebuah area itu secara bersama-sama di waktu yang bersamaan juga. Itu istilahnya namanya Mappathon. Nah, intinya memetakan lah. Nah, untuk memulai memetakan itu di OpenStreetMap mudah sekali. Syaratnya cuma butuh akun sama butuh koneksi internet ya.
Ya, jadi akun dan koneksi internet. Kalau koneksi internet sudah ada, laptop sudah ada gitu ya, bisa bikin akun untuk pemetaannya. Caranya tinggal pergi ke openstreetmap.org. Nanti di pojok kanan atas ada tombol sign up. Ya, itu bisa diklik. Lalu dimasukkan email address yang sedang aktif. 2 kali email address, confirm email address. Display name itu untuk username-nya, untuk nama akun pemetaannya. Lalu setelah itu bisa dimasukkan password untuk akun pemetaannya. Ini kalau yang belum pernah memetakan ya. Kalau yang sudah pernah bisa langsung saja menuju ke task yang akan kita petakan hari ini, yaitu task Tripoli ya, kota Tripoli di Libya. Linknya sudah saya taruh di chat box, jadi bisa langsung diklik. Tapi kalau belum pernah, silahkan bikin akun pemetaan dulu. Caranya pergi ke openstreetmap.org. Setelah itu di pojok kanan atas nanti ada tombol sign up. Diklik tombol sign up-nya, lalu diisi semua informasi yang diperlukan di situ. Ada email, ada nama akun username untuk akun pemetaannya. Habis itu password untuk akun pemetaannya, lalu bisa langsung klik sign up. Oke, di sini emailnya 2 kali ya diisi dan harus email yang sedang aktif karena nanti akan dikirimkan email konfirmasi. Jadi pastikan menggunakan email yang aktif ya. Oke, diisi email address-nya 2 kali, display name-nya atau nama akun pemetaannya, password untuk akun pemetaannya 2 kali, ditulis, terus klik sign up, lalu country of resident pilih rest of the world, lalu centang 2 ini I have read and agree to the above contributor terms, dan I have read and agree to the terms of use. Yang tanda centang paling bawah itu opsional, boleh dicentang atau boleh tidak, boleh dibiarkan saja, itu opsional. Yang penting yang 2 teratas itu dicentang, yang I have read and agree to the above contributor terms, and I have read and agree to the terms of use. Yang penting 2 itu dicentang. Oke, kita lihat lagi. Oke, setelah masukin password, lalu klik sign up. Lalu country of resident karena bukan di Prancis atau Italia ya, pilih rest of the world. 2 ini dicentang. Yang bawah itu tidak wajib, bisa langsung klik continue. Nanti mereka akan bilang, mereka akan mengirimkan sebuah email konfirmasi. Jadi setelah ini yang teman-teman harus lakukan untuk mengaktifkan akun pemetaannya, yaitu mengecek email ya, mengecek email. Nanti OpenStreetMap akan mengirimkan email ke email yang tadi sudah didaftarkan. Oke, nanti ada linknya untuk konfirmasi akun pemetaan teman-teman. Tinggal diklik aja tautannya atau linknya. Sudah. Itu cara membuat akun pemetaan OpenStreetMap. Ya, nggak ada 5 menit ya teman-teman buat bikin akunnya. Dan sangat mudah ya, tadi tinggal isi beberapa informasi, terus menjawab pertanyaan di mana tempat tinggalnya, di Prancis atau Italia atau rest of the world ya. Sama centang I have read and agree itu tadi 2 ya. Klik sign up, terus buka emailnya, langsung klik link yang dikirimkan. Nah ini kadang-kadang emailnya ini masuk ke spam folder, ke folder spam. Nah jadi kalau tidak ada di folder inbox, bisa dicek di spamnya, lalu bisa diklik linknya. Kalau sudah, mungkin saya perlihatkan lagi ya dari ulang. Jadi untuk bikin akunnya itu di openstreetmap.org atau bisa tulis aja osm.org. Ya, seperti ini. Nanti akan otomatis pergi ke website OpenStreetMap. Di sini bisa bikin akun dengan mengklik tombol sign up di pojok kanan atas. Oke, lalu sama seperti tadi ya tampilannya, masukin email 2 kali, terus display name-nya atau
akun ya, buat nama akun pemetaannya. Oke, ini bisa campur-campur titik, underscore, bisa campur angka juga gitu. Kadang kalau misalnya namanya sudah diambil gitu ya sama orang lain gitu, atau username-nya sudah diambil oleh orang lain, bisa mungkin ditambahin underscore, ditambahin angka gitu ya. Itu bisa. Terus masukin password 2 kali buat akun pemetaannya ya, bukan buat emailnya, buat akun pemetaannya. Dan nanti kalau misalnya takut lupa, bisa dicatat aja display name sama passwordnya, karena ini yang akan kita gunakan untuk memetakan. Jadi bisa dicatat aja, terus klik sign up. Kalau sudah sign up, tadi halaman rest of the world ya. Pilih yang rest of the world, terus centang I have read and agree to the terms of use, and I have read and agree to the above contributor terms, ya itu dicentang dua-duanya, sign up, baru cek emailnya. Oke, itu untuk membuat akun. Sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini buat yang belum punya akun aja, tapi kalau yang sudah punya akun dan baru datang nih, kok ini bikin akun. Nah, yang baru datang dan sudah punya akun dan sudah pernah memetakan, bisa langsung menuju ke taskingnya saja dan langsung mulai memetakan. Tapi yang belum pernah, jangan khawatir ya, saya akan berikan demonstrasinya gimana cara memetakannya. Oke, itu tadi untuk pembuatan akun. Sekarang kita bisa lanjut ke menuju tadi ya, taskingnya atau menuju proyek pemetaannya. Nah, jadi kita untuk Mapleton, karena Mapleton ini kan kita memetakan sebuah area tertentu ya, sebuah area spesifik secara bersama-sama di waktu yang bersamaan pula gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak kita bagi-bagi gitu istilahnya areanya ya, bisa saja kita memetakan area yang sama persis gitu dengan orang lain. Misalnya saya memetakan misalnya di Kebayoran Baru, misalnya di RT 1 misalnya. Nah, ternyata Mas Dido juga lagi ikut Mapleton-nya gitu, Mapleton memetakan RT 01 misalnya. Nah, kalau tidak dibagi-bagi areanya, bisa saja saya sama Mas Dido gitu ya, memetakan area yang sama persis gitu. Misalnya di area yang dekat SD 01 di RT 01 gitu. Nah, itu kalau kita tidak bagi-bagi dulu areanya, bisa saja kita memetakan area yang sama persis dengan orang lain gitu. Karena sama-sama lagi memetakan di area yang spesifik gitu ya, di Mapleton gitu ya. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi hal seperti itu ya, supaya tidak sia-sia tenaga dan waktu saya serta Mas Dido gitu. Karena memetakan hal yang sama persis kan, satu objek atau beberapa objek dipetakan oleh dua orang gitu, yang objek yang sama dipetakan oleh dua orang, itu kan buang tenaga dan waktu gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa untuk Mapleton, untuk pemetaan bersama-sama ini kita menggunakan sebuah platform yang tugasnya itu membagi-bagi area yang akan dipetakan gitu. Jadi setiap orang nanti bisa memilih dan mengunci area di area pemetaan itu ya gitu. Jadi tidak ada orang yang memetakan area yang sama persis gitu. Tidak ada dua orang atau lebih dari satu orang yang memetakan di area yang sama persis. Itu platformnya kita panggil Tasking Manager gitu. Tasking Manager nama platformnya. Nah, Tasking Manager ini bisa diakses di tasks.hotosm.org. Ya, itu bisa diakses. Silakan teman-teman mengakses tasks.hotosm.org. Coba saya kopikan dulu linknya. Oke, tasks.hotosm.org. Oke, jadi di sini, di Tasking Manager ini, banyak organisasi yang menaruh proyek pemetaannya gitu ya di situ, supaya tadi bisa dibagi-bagi area pemetaannya menjadi area-area kecil gitu ya, supaya bisa bersama-sama kita melakukan pemetaan tanpa khawatir memetakan objek yang sama persis gitu di lokasi yang sama persis.
Seperti itu. Nah, untuk memulai menggunakan si tasking manager ini, kita butuh tadi si akun pemetaan ya, akun pemetaan OpenStreetMap. Itu. Jadi kalau sudah punya akun, bisa login ke tasking manajernya. Oke, caranya, jadi di pojok kanan atas ada tombol login. Oke, pojok kanan atas ada tombol login, ya itu bisa diklik. Nah, tadi kalau sudah buat akun dan sudah login, misalnya kalau baru buat itu otomatis sudah login. Tapi kalau misalnya udah lama gitu, sudah lama bikin akun tapi belum login, bisa login dulu. Nah, tadi keuntungannya mencatat tadi ya, mencatat display name sama passwordnya supaya pas login kita tidak lupa ya detailnya apa, si username-nya apa, terus passwordnya apa. Oke, nah kalau sudah login nanti tampilannya akan seperti ini. Ada sebuah jendela baru yang meminta teman-teman untuk membolehkan akses ke akun pemetaan teman-teman. Gitu. Jadi bisa diklik langsung grant access. Oke, kita klik grant access, jadi klik login, terus nanti muncul jendela baru. Kalau sudah login langsung ada muncul grant access, ada tombol grant access, bisa langsung diklik. Tapi kalau belum login, bisa masukkan dulu username dan passwordnya untuk akun pemetaannya, terus login, baru klik grant access. Nanti kalau sudah diklik grant access-nya, teman-teman akan dibawa ke halaman profil pemetaan teman-teman, akun pemetaan teman-teman. Oke. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah berhasil login, nanti teman-teman bisa melihat username atau tadi display name-nya di pojok kanan atas. Oke, berarti kalau sudah melihat, sudah berhasil login, berarti teman-teman sudah siap untuk melakukan pemetaannya. Oke, dan ini personal information di sini, ini tidak wajib diisi, bisa dibiarkan saja. Tapi kalau mau diisi boleh, silakan. Tapi jangan lupa klik save ya untuk menyimpan. Dan juga di sini ada minat gitu ya, minatnya mau direkomendasikan project untuk mensupport isu apa gitu, bisa dipilih atau bisa dibiarkan saja. Karena ini tidak wajib. Yang penting tadi terlihat nama akunnya ya di pojok kanan atas. Oke, kalau sudah terlihat nama akunnya di pojok kanan atas, berarti sudah siap untuk melakukan pemetaan. Oke, sejauh ini ada kesulitan atau ada pertanyaan dulu? Atau sudah memetakan? Sudah mulai memetakan, teman-teman? Oke, saya lihat ada beberapa yang sudah mulai memetakan. Oke, good. Tidak ada pertanyaan atau tidak ada kesulitan? Oke, di chat juga tidak ada apa-apa. Oke, kalau aman, bisa kita lanjut ya ke langkah berikutnya. Oke, jadi tadi sudah login ke platform tempat kita tadi ya menyimpan proyek pemetaannya. Sekarang kalau sudah login, kita bisa langsung mulai memetakan. Nah, untuk mulai memetakan kan berarti kita harus tahu proyeknya dulu ya, kita mau metain apa nih. Nah, hari ini kan kita akan mensupport dalam pemetaan kota Tripoli di Libya ya. Oke, sekarang kita coba cari proyeknya. Kita coba cari proyeknya. Caranya, jadi dari halaman sini, di teman-teman lihat ada menu Explore Projects. Di pojok kiri atas itu ada tulisan Tasking Manager, di sebelahnya ada Explore Projects. Ya, bisa diklik menu Explore Projects-nya. Mbak Tri ada pertanyaan nih. Ya. Oh iya, Dari Mas silakan. Wahyu, Kak, saya kesulitan mendaftar bagian konfirmasi surel. Oke, ya untuk email mereka biasanya memang sekitar 3 menitan atau 5 menitan untuk mengirimkan
email konfirmasinya, dan kadang-kadang email konfirmasinya itu nyangkut di folder ini spam atau trash, ya spam ya kalau itu ya bahasa Inggrisnya. Nah, coba dicek dulu di situ, tuh coba di refresh dulu inbox-nya. Memang kadang agak lama mereka mengirimkan email konfirmasinya, kadang cepat, kadang agak lama. Coba ditunggu dulu atau dicek dulu spam foldernya, atau coba di refresh inbox-nya. Coba Dan ditunggu mungkin ya 1 menit atau 2 menit lagi, di refresh lagi. Memang pastikan kadang juga penulisan namanya ya, Mbak. Jangan sampai salah ya emailnya. betul. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin Mas Dido? Sejauh ini kalau dari kolom chat, teman-teman Mapers masih mencoba dan beberapa bilang Oke, masih aman. oke, Jadi bisa oke. dilanjutkan lagi mungkin, Mbak. Siap. Terima kasih Mas Dido. Oke, tadi kita kembali ke cara menemukan si proyek pemetaan yang mau kita petakan ya. Kalau tadi kan dari halaman profil ya, profil kita untuk mencari projects, caranya dengan mengklik Explore Projects button atau tombol Explore Projects. Di pojok kiri atas ada tulisan Tasking Manager, di sebelahnya ada tulisan Explore Projects. Nah, itu bisa diklik. Oke, bisa diklik. Nah, di situ kalau teman-teman sudah klik, teman-teman bisa lihat langsung banyak proyek pemetaan, banyak proyek pemetaan yang tersedia untuk dipetakan ya. Ada 36 halaman proyek. Jadi ada banyak sekali sebenarnya proyek-proyek pemetaan yang bisa teman-teman support. Nah, tapi hari ini kita akan fokus untuk mensupport pemetaan di kota Tripoli, Libya. Dan daripada kita membuka semua halaman ini ya, nyari-nyari itu sulit ya. Nah, bisa kita gunakan si kolom search, kolom pencarian proyek. Di sini ada di atas. Nah, bisa kita cari proyek hari ini. Oh ya, masing-masing proyek ini, kalau teman-teman perhatikan, mereka memiliki sebuah ID atau nomor unik ya. ID atau nomor unik. Ada 5 digit. Seperti di sini misalnya contohnya missing maps untuk negara Chad 12737. Beda di sini Tripoli Digital Base Map Project 10218. Masing-masing itu nomornya berbeda, nomornya unik. Itu untuk membedakan antar project. Nah, project yang hari ini yang akan kita petakan itu nomornya 12289. Oke, jadi teman-teman bisa cari by judulnya, misal tadi Tripoli atau Libya, ya, atau dengan nomor unik tadi. Kalau teman-teman misalnya tahu nomor uniknya, bisa dicari dengan nomor uniknya 12289. Kalau tidak tahu bisa search Tripoli, nama kotanya misalnya atau nama daerahnya. Oke, nah kita akan pilih yang diselenggarakan oleh UN Members. Oke. Ya, kita pilih di kotaknya. Oke, pada halaman ini, teman-teman bisa melihat judul dari proyeknya, bisa lihat tadi juga nomor unik atau ID dari si proyek pemetaannya, terus siapa penyelenggaranya ya, organisasi penyelenggaranya, terus dia letaknya di negara apa, dan juga teman-teman bisa melihat deskripsi dari proyek pemetaan tersebut. Oke. Deskripsinya, deskripsi singkat di sini, terus juga ada peta di sebelah kanannya yang menunjukkan di mana kita akan memetakan ya. Nah, sini pas banget
di kota Tripoli ya, memang kita akan memetakan di situ. Dan juga bisa melihat sudah progresnya ya, progres pemetaannya sudah berapa persen terpetakan, terus sudah berapa persen tervalidasi gitu ya, dan juga bisa melihat types of mapping. Jadi sebenarnya yang penting diperhatikan di sini adalah si types of mapping ini. Types of mapping ini menggambarkan objek apa sih yang perlu dipetakan di proyek pemetaan tersebut. Dan ini bisa bervariasi antara proyek ya. Kalau misalnya teman-teman milih proyek beda, misalnya mengikuti Mappeton lain, nah itu bisa berbeda types of mapping-nya. Jadi dicek dulu sebelum mulai memetakan, dicek types of mapping-nya, karena bisa berbeda-beda antar proyek pemetaan. Nah, untuk yang kali ini, types of mapping atau objek yang perlu dipetakan untuk task 12289 ini adalah bangunan ya, hanya bangunan. Kalau teman-teman lihat ikonnya yang di highlight hitam, hanya bangunan ya. Jadi ini artinya teman-teman hanya perlu memetakan bangunan di proyek pemetaan ini. Jadi kalau lihat jalan belum terpetakan, sungai belum terpetakan, land use belum terpetakan, itu dibiarkan saja, fokus pada bangunan yang belum dipetakan. Oke, karena types of mapping-nya ini buildings only atau hanya bangunan saja. Dan tadi types of mapping setiap proyek itu bisa berbeda-beda. Jadi mohon dicek dulu sebelum mulai memetakan. Oke, kalau sudah dicek types of mapping-nya, oke, kita akan memetakan bangunan saja untuk proyek ini. Bisa diklik contribute. Jadi di pojok kanan bawah ada tombol contribute warna merah besar, pojok kanan bawah. Ada tombol contribute, bisa langsung diklik. Oke. Nah, sebelum memetakan, kita harus membaca instruksinya terlebih dahulu, karena lagi-lagi instruksi di setiap proyek pemetaan itu berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda. Tergantung kondisi wilayahnya, terus juga kebutuhan pemetaannya seperti apa. Jadi setelah mengklik tombol contribute tadi, silahkan dibaca pelan-pelan instruksinya. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, biasanya di instruksi ini akan disebutkan citra satelit apa yang digunakan. Karena di pemetaan OpenStreetMap itu sudah ada beberapa citra satelit, jenis citra satelit yang tersedia ya untuk kita gunakan secara gratis. Oke. Salah satunya namanya Maxar Premium Imagery. Dan di instruksi sini kita diminta untuk menggunakan Maxar Premium Imagery. Hanya Maxar Premium Imagery ya. Oke, dan juga kenapa diminta untuk menggunakan Maxar Premium? Karena data OSM di kota Tripoli ini sudah dipetakan, sudah di-align atau disesuaikan ya dengan Maxar Premium Imagery. Jadi hanya gunakan Maxar Premium Imagery untuk pemetaannya. Oke, terus yang kedua, untuk memfilter editor, nah ini biasanya menggunakan editor yang lebih advance ya, JOSM dalam konteks ini, untuk memfilter objek supaya yang terlihat itu hanya building dan jalan saja. Tapi untuk ID editor kita tidak bisa melakukan itu. Terus yang ketiga, diharapkan untuk memetakan tapak bangunan ya, tapak bangunan secara detail. Oke, jangan memetakannya secara umum, misalnya harusnya ada L shape gitu ya, seperti huruf L tapi dipetakan dengan persegi panjang. Nah, jadi diharapkan untuk memetakan sedetail mungkin, disesuaikan dengan citra satelitnya, dan juga diharapkan untuk memetakan bangunan tinggi
sesuai dengan tapak bangunannya atau sesuai dengan fondasi bangunannya gitu ya, mengikuti fondasi bangunannya. Nah, caranya tuh biasanya dengan pertama kita petakan mengikuti bentuk atapnya dulu, baru kita geser sesuai dengan tapak bangunannya gitu. Oke, nanti mungkin belum kebayang ya, nanti kita akan coba petakan. Di sini juga jangan mengcopy paste geometri, jangan di copy paste. Kita mementingkan kualitas ya daripada kuantitas, dan hanya memetakan pakai tag building saja. Dan karena ini menggunakan tasking manager ya, supaya tidak keluar dari area kita, pastikan memetakan hanya di dalam area pemetaan kita saja yang sudah kita kunci nanti. Lalu jangan lupa bangunannya dibuat menjadi orthogonalize atau sudut-sudutnya siku-siku. Terus jika bangunannya memiliki dinding yang saling menyatu ya, yang saling bergabung gitu, jangan memetakannya harus notes-nya itu sambung si sisi dinding yang saling menyatu itu. Jadi dua notes atau dua titik, dua sudut bangunan itu harus menyatu. Kalau dilihat bangunannya saling menempel. Dan boleh kita memindahkan bangunan yang existing sesuai dengan tapak bangunannya. Itu boleh. Tapi jangan menghapus bangunan yang sudah ada, yang sudah dipetakan, karena takutnya si bangunan tersebut memiliki informasi-informasi detail yang sudah ditambahkan ke bangunan tersebut. Tuh. Jadi boleh merubah bentuknya, tapi tidak boleh menghapus ya, tidak boleh menghapus bangunan yang tidak sesuai dengan citra satelitnya. Oke. Sekarang kita bisa coba mulai memetakan. Oke, setelah membaca instruksinya, kita pindah ke sebelah kanan kita, ada peta. Dan petanya itu sudah dibagi-bagi ya, sudah ada blok yang membagi-baginya gitu. Oke, dan blok atau area-area kecil ini juga banyak warnanya ya, banyak warnanya. Nah, arti dari warna-warna ini bisa dilihat di legend di sini. Yang warna putih itu adalah tersedia untuk kita petakan. Yang warna biru itu sudah selesai dipetakan dan siap direview oleh pemeta yang lebih mahir ya, atau pemeta yang lebih berpengalaman. Yang kuning ini masih butuh juga dipetakan. Yang hijau itu sudah direview dan sudah bagus, jadi ditandai jadi warna hijau. Yang warna abu-abu ini ditandai kalau dia citranya tertutup awan, jadi nanti ditandai imagery is bad, nanti warnanya berubah jadi warna abu-abu. Priority areas itu area prioritas untuk dipetakan yang warna merah. Dan semuanya sepertinya sudah terpetakan yang warna merah ini. Dan terakhir yang ada gambar gemboknya. Yang ada gambar gemboknya itu tandanya sedang dipetakan oleh orang lain. Jadi kita tidak bisa memilih yang ada gemboknya. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung. Ini salah satu fitur utama, fitur unggulan Tasking Manager. Ini bisa membagi area yang mau kita petakan. Dan kalau sudah ada pemeta atau mapper yang memetakan di area tersebut, kita pemeta lain tidak bisa mengunci atau memetakan di area tersebut. Tuh, karena sedang dikunci oleh pemeta lain gitu ya. Jadi yang bisa kita pilih hanya yang warna putih ini saja. Yang warna putih saja. Nah, untuk memilih yang warna putih ini ada dua cara. Ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama, klik map a task. Jadi di pojok kanan bawah ada tombol map a task.
Nah, kalau map task ini diklik, teman-teman akan dipilihkan sebuah area warna putih secara acak atau secara random. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa mengklik salah satu area warna putih ini, lalu klik Map Select the Task. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali memetakan, kita akan menggunakan editornya ID Editor, tapi yang sudah advance bisa pakai JOSM. Nah, bisa pakai JOSM. Untuk teman-teman yang baru memetakan, kita akan menggunakan ID Editor. Oke, jadi ini tidak perlu diubah kalau pakai ID Editor, tapi kalau pakai JOSM perlu diklik, terus dipilih yang JOSM. Oke. Ya, klik salah satu grid area warna putih, lalu pilih Map Select the Task di pojok kanan bawah. Sorry, coba saya refresh dulu. Oke. Oke, kita klik Map Select the Task. Oke. Kalau ini pertama kali teman-teman memetakan, nanti akan ada dua opsi atau dua pilihan. Yang di sebelah kiri Start a Walkthrough, yang di sebelah kanan Edit Now. Teman-teman bisa klik Edit Now. Bisa pilih yang opsi Edit Now. Oke, kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat ada garis batas warna pink. Nah, itu adalah garis batas dari area yang kita pilih tadi ya, atau yang dipilihkan secara acak. Nah, jadi itu karena garis batas ya, jadi jangan melewati garis batas, karena takutnya nanti ada pemeta lain yang memetakan di area sebelah kita gitu ya. Jadi tetap memetakan tapi di dalam garis warna pink saja, jangan keluar-keluar. Oke. Kalau tidak ada garis warna pinknya, coba di-refresh dulu browsernya, atau coba ganti browser ya. Coba di-refresh, kalau belum ada juga silakan coba ganti browsernya. Misal tadinya pakai Chrome, bisa pakai Firefox, atau pakai Opera. Tadinya pakai Opera atau Firefox, nggak muncul, bisa coba ganti pakai Chrome. Tapi coba di-refresh dulu, bisa di-refresh dulu. Itu biasanya karena loadingnya nggak sempurna, jadi tidak muncul si garis warna pinknya. Oke, nah tadi kalau teman-teman ingat di instruksi itu kita diminta untuk menggunakan citra Maxar Premium Imagery. Ya, nah cara ngeceknya bagaimana? Kita pakai benar nggak nih kita pakai Maxar Premium? Itu ada di background settings. Jadi sebelah kanan teman-teman ada seperti icon ini kertas bertumpuk ya, kertas bertumpuk. Itu background settings, bisa diklik atau shortcutnya B, jadi bisa menekan huruf B di keyboard. Nah, ini kita lihat kita menggunakan Maxar Premium Imagery. Nah, sebenarnya ada citra lain yang tersedia, tapi karena tadi di instruksi ya kita harus memetakan menggunakan Maxar Premium Imagery. Citra lain boleh digunakan kalau misalnya teman-teman tidak yakin itu bangunan atau bukan ya. Nah, itu bisa ngecek ke citra satelit lain, misalnya Esri atau Bing. Tapi buat memetakan harus balik ke Maxar Premium ya, karena tadi di instruksi hanya Maxar Premium Imagery. Oke, itu di background ya, background settings. Nah, citra satelit ini bisa juga kita atur
kecerahannya gitu ya, brightness-nya, saturasinya, dengan kita scroll down sampai ketemu yang namanya display options. Awalnya nih display optionnya ketutup, itu dibuka aja, tanda panahnya diklik. Nah, itu bisa diatur, bisa ditambah atau bisa dikurang, ya, bisa diatur sesuai dengan uh, selera masing-masing ya. Kontras, saturasinya, sharpness-nya juga bisa diatur. Oke, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sudah di setup, sudah selesai, bisa kita close aja. Bisa kita klik X. Dan untuk zoom in, zoom out-nya bisa pakai tanda plus atau minus di sebelah kanan ini. Atau pakai mouse. Pakai mouse. Scroll up, scroll ke atas untuk zoom in, scroll ke bawah untuk zoom out. Atau pakai keyboard, tanda tambah kurang. Nah, itu untuk zoom in, zoom out. Untuk mindahin petanya juga bisa, geser-geser peta. Caranya tinggal di drag aja pakai mouse atau pakai tombol panah di keyboard. Itu untuk menggeser-geser peta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan di kolom chat nih, Mbak. Oke, Ada pertanyaan dari Miriah di UM. Bertanya, Kak, kalau di lain waktu bolehkah gabung di project lain, maksudnya di tasking lain? Lalu apakah project lain terbuka untuk umum juga? Mungkin bisa dijawab, Mbak Tri. ya, pertanyaan yang bagus. Jadi di tasking manager ini semua project itu terbuka untuk umum. Ya, tapi diperhatikan lagi karena kadang ada beberapa project yang tingkat kesulitannya itu cukup tinggi, jadi diperhatikan lagi itu apakah untuk beginner atau untuk intermediate atau untuk advanced mapper ya. Nah, itu bisa dilihat di bawah eh, tampilan si progresnya ya, progres pemetaan itu. Contohnya di sini missing maps itu untuk intermediate mapper, intermediate. Nah, ini ada yang beginner, ya itu bisa kalau misalnya teman-teman beginner bisa pilih yang sesuai dengan level teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah intermediate, bisa pilih yang intermediate. Dan ada juga bisa di filter di sini difficulty levelnya pakai beginner, intermediate atau advance. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, berikutnya ada yang bertanya dari Indra Ramdhani, apakah record video ini bisa di-download? Nanti untuk recordnya bisa disimak kembali di akun YouTube kami ya, di OpenStreetMap Indonesia setelah acara ini berakhir. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Bella Monica Ratu, Kak, ini saya Zoom untuk mapping tapi citranya buram. Padahal koneksi internet saya lancar-lancar saja. Itu bagaimana ya, Kak? Ya, untuk citranya memang ini citra yang kita punya ya, memang kualitasnya seperti ini gitu. This is as good as it gets gitu. Karena tersedia untuk kita gratis juga. Jadi ya ini yang memang tersedia gitu, yang tersedia untuk kita. Jadi eh, memang seperti ini kualitasnya. Jadi sebisa mungkin kita bantu pemetaannya, sebisa mungkin dengan sebaik-baiknya kita petakan bangunannya dengan citra ini. Seperti itu. Iya, jadi memang untuk citra itu skala kedetilan atau kejelasan dari citranya itu memang sangat tergantung dari penyedia layanan citranya masing-masing. Untuk di tasking kali ini memang tasking yang tersedia cukup bisa dibilang agak sedikit buram ya, tapi memang mungkin teman-teman bisa dimaksimalkan untuk sebisa mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi mana objek-objek yang memang bisa dipetakan sebagai bangunan di sana. Jadi memang bukan dari permasalahan koneksi, tapi memang dari Ya. citranya memang seperti itu ya, untuk Bella Monica Ratu. Kemudian untuk
pertanyaan berikutnya ada dari Gracia Paulina nih. Kak, kalau garis pembatas memotong bangunan, cara mappingnya seperti apa ya? Apakah tetap sesuai bentuk bangunannya? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, untuk bangunan yang berada di garis pink ya, di antara garis pink ya, itu bisa dilihat lagi apakah bagian dari bangunan itu sebagian besar di dalam garis pink atau di luar. Kalau di dalam silahkan dipetakan, dan untuk kasus seperti itu sebuah pengecualian. Kamu boleh keluar dari garis pink kamu, gambar sesuai dengan yang terlihat pada citra. Jadi boleh keluar-keluar, karena kan tadi ada sebagian keluar ya. Nah, tapi kalau sebagian besarnya ada di luar area garis pink kita, itu boleh dibiarkan saja biar si pemeta di area dekat kita itu memetakan gitu. Jadi lihat lagi porsinya, kalau sebagian besar di dalam garis pink kita, lanjut petakan, boleh keluar garis pink, disesuaikan dengan bentuk bangunannya. Tapi kalau sebagian besarnya di luar garis pink, boleh didiamin saja. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk sementara belum, Mbak Tri, jadi mungkin bisa Oke, lanjut. siap, kita lanjut dulu ya. Oke, nah sekarang kalau sudah selesai men-setup background-nya, bisa kita mulai pemetaan bangunannya. Oke, jadi mungkin teman-teman melihat ini kok ada garis, ada terus area warna merah gitu ya, ada kotak-kotak warna merah. Nah, garis-garis ini adalah garis jalan. Nah, kalau kita sorot sebelah kiri nanti ada feature type trunk road atau jenis jalannya. Nah, itu berarti garis jalan yang sudah dipetakan oleh pemeta lain. Dan yang kotak-kotak warna merah ini adalah bangunan ya. Kalau kita sorot feature type building, nah itu berarti adalah bangunan dan sudah dipetakan oleh pemeta lain, ya. Oke, nah di kotak saya, di area pemetaan saya, ini sudah cukup banyak garis kotak warna pink, ya berarti bangunannya sudah cukup banyak dipetakan. Oke, yang kita perlukan adalah mencari bangunan yang belum terpetakan ya, bangunan yang belum terpetakan. Oke. Kalau bangunan yang belum terpetakan itu tidak ada si objek warna merah ini atau si bentukan warna merah ini. Oke, contohnya di sini ya, sini ada bangunan. Nah, gimana saya tahu itu adalah bangunan? Jadi, kalau di citra satelit itu bangunan memiliki beberapa ciri ya, beberapa ciri yang menunjukkan oh, dia ini bangunan loh gitu. Jadi ada beberapa ciri khas bangunan di citra satelit. Yang pertama, bangunan itu memiliki garis lurus ya, garis lurus karena dia adalah buatan manusia ya. Jarang kan teman-teman temui bangunan segitiga gitu ya, atau kayak trapesium gitu, atau bentuknya nggak beraturan, itu jarang sekali ya. Biasanya kan persegi panjang, persegi, atau letter L, letter U, atau letter T ya, seperti itu. Jadi akan terlihat sekali memiliki garis yang lurus, garis batas yang lurus untuk bangunan. Yang kedua, ciri-ciri yang bisa kita lihat dari citra satelit itu adalah bangunannya memiliki warna atap yang kontras dengan warna tanah di sekitarnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Mungkin saya agak keluar sedikit nyari contoh. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ya cukup kontras dengan warna tanah di sekitarnya. Nah, cuma ini karena agak padat gitu ya, jadi sebelahnya bangunan juga gitu. Akan terlihat dari warnanya ya, pemisah antar bangunan tuh biasanya akan terlihat dari warna atapnya gitu, akan berbeda. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangunan akan memiliki garis hitam tipis di sekitar
tadi ya batasannya itu ya. Karena bangunan kan kalau terkena cahaya itu akan ada bayangannya ya. Nah, garis hitam itu adalah bayangan dari bangunannya. Garis hitam itu adalah bayangan dari bangunannya. Oke. Nah, ketebalan dari bayangan ini tergantung dari ketinggian bangunan. Jadi akan semakin tinggi si bangunannya, si bayangannya itu akan juga semakin tebal gitu ya. Semakin rendah bangunannya ya bayangannya akan semakin tipis. Si garis hitam tadi itu akan semakin tipis. Nah, itu tadi yang menunjukkan ketinggian bangunan dan bagaimana nanti kita harus memetakannya sesuai dengan tapak bangunannya ya. Oke, nanti kita akan praktekkan. Oke, itu tadi beberapa ciri bangunan. Tadi ciri yang ketiga ya, ada memiliki garis batas hitam yang menunjukkan bayangan dari bangunan. Yang terakhir adalah ciri-ciri bangunan, yaitu dia berada di dekat jalan, karena orang kan butuh akses jalan ke bangunan tersebut ya. Jadi biasanya itu bangunan terletak di dekat jalan. Ya, walaupun jalannya belum dipetain atau jalannya jalan setapak aja itu ya. Jadi dari keempat ciri-ciri tersebut, teman-teman bisa yakin, oke, itu adalah bangunan. Dan untuk menggambar bangunan, teman-teman tidak harus 100% yakin gitu ya, bahwa itu adalah bangunan. Karena untuk 100% yakin ya kita harus ke lokasinya langsung gitu kan, atau kita memiliki pengetahuan lokal, kita tinggal di situ. Oh ya, itu bangunan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk memetakan secara jarak jauh seperti ini, teman-teman tidak harus 100% yakin kalau itu adalah bangunan. Bisa mungkin 60% yakin. Nah, itu teman-teman bisa langsung petakan saja. Itu untuk ciri-ciri bangunan. Dan tadi kalau bangunan sudah dipetakan, dia di atasnya akan ada objek atau ada kotak gitu, ada sebuah bentuk warna merah. Kalau kita sorot, dia memiliki feature type building. Berarti itu adalah bangunan dan sudah dipetakan. Jadi kita fokus kepada bangunan tapi yang belum dipetakan. Oke. Nah, ini saya sudah nemu satu bangunan dengan ciri-ciri seperti tadi. Oke, kita akan petakan bangunannya menggunakan tombol area. Jadi di sini ada tiga tombol, poin, line, dan area. Masing-masing ini memiliki kegunaannya sendiri. Kalau poin itu biasanya digunakan untuk memetakan point of interest atau titik-titik fasilitas umum gitu ya. Nah, ini kalau lupa bisa disorot, nanti ada petunjuknya itu digunakan untuk apa. Untuk line itu digunakan untuk memetakan objek yang berbentuk garis, contohnya jalan, terus sungai gitu ya, atau rel kereta api itu menggunakan line. Nah, untuk bangunan kita gunakan area. Kalau lupa bisa disorot, nanti ada petunjuknya. Area itu untuk menambahkan taman, bangunan, itu dia untuk memetakan bangunan. Oke, kita klik si tombol areanya. Oke. Kalau sudah kita identifikasi ada bangunan belum terpetakan, ya, kita petakan. Caranya dengan klik sekali pada salah satu sudut bangunannya, bisa mulai di mana saja. Ini seperti huruf T kalau yang saat ini saya petakan. Oke, klik sekali, lepas, geser ke titik berikutnya, klik sekali, lepas, geser ke titik yang berikutnya, klik sekali, lepas, geser. Kalau ini titik terakhir, di double kliknya pelan-pelan, tapi kalau belum titik terakhir, bisa tambahkan titik lagi, disesuaikan dengan sudut bangunannya. Kalau ini titik terakhir, klik 2 kali. Double klik.
Klik yang pertama itu untuk membentuk sudut terakhirnya. Klik yang kedua untuk menyelesaikan proses penggambaran. Oke. Nah, untuk memetakan bangunan, tadi setelah ditemukan kan di zoom ya. Nah, di zoom-nya itu biasanya saya gunakan bantuan si skala batang ini, skala garis ini di pojok kiri bawah. Biasanya saya gunakan kurang dari 20 meter supaya bangunan yang saya gambar ini benar-benar akurat gitu ya, bentuknya benar-benar pas sesuai dengan citra satelitnya. Biasanya saya gunakan kurang dari 20 meter. 20 meter itu udah jauh sekali gitu ya skalanya. Jadi saya gunakan 15 atau 10 meter. Oke, tadi setelah double klik, nanti seluruh objeknya akan kelap-kelip merah ya, akan kelap-kelip merah. Langkah berikutnya kita harus memberikan informasi kalau ini adalah bangunan nih, yang kita petakan ini adalah bangunan. Karena tadi area kan bisa digunakan untuk memetakan selain bangunan ya, bisa taman ya, bisa danau gitu ya, atau area lainnya. Nah, jadi setelah selesai kita gambar, kita harus kasih informasi. Oh, ini yang barusan kita gambar nih bangunan loh gitu. Caranya dengan memberikan tag atau ya preset atau tag ya, kita panggil kalau di ID editor namanya tag. Tag bangunan atau tag building ya, karena yang kita gambar adalah bangunan. Oke, jadi kalau sudah selesai digambar, seluruh objek akan kelap-kelip ya. Nanti akan ada tag building siap untuk digunakan di sebelah kiri. Oke, kita pilih tag buildingnya. Nah, ini akan muncul nama dari bangunannya, terus ada berapa tingkat, ketinggiannya berapa, alamatnya di mana. Nah, semua informasi detail ini tidak wajib diisi dan kita tidak mungkin tahu ya semua detail ini hanya dengan melihat dari citra satelit. Jadi bisa dikosongin daripada kita isi asal-asalan nanti menyesatkan ya, menyesatkan kalau asal-asalan. Jadi dikosongin aja kalau tidak tahu. Oke, kalau sudah langkah terakhir, nah kita harus pastikan sudut-sudut bangunan ini memiliki sudut 90 derajat. Caranya dengan klik kanan di dalam objeknya, lalu pilih yang pilihan square. Ya, seperti itu. Saya ulang lagi ya. Cari bangunan. Kalau sudah dicari, zoom in, petakan bangunan tersebut. Double klik untuk mengakhiri. Nah, di sini terkadang double kliknya itu lebih dari 2 kali ya. Kadang-kadang karena kecepatan bisa sampai 3 kali ngeklik. Nah, kalau seperti itu, nanti yang kelap-kelip hanya sudut terakhir tadi saja. Sudut terakhir yang kita gambar saja yang kelap-kelip. Dan kalau seperti ini kasusnya, teman-teman tidak akan bisa menemukan si building tag. Walaupun udah di search ya, di sebelah kiri itu ada search box. Walaupun sudah di search, tidak akan ketemu si building tag-nya karena yang kelap-kelip saat ini hanya sudut terakhir bangunan itu saja. Jadi kalau ini kasusnya, teman-teman tinggal klik di garis bangunan tersebut, di garis objek tersebut. Nah, nanti seluruh objeknya akan kelap-kelip. Nah, di sini teman-teman bisa pilih select a feature type. Nah, nanti akan muncul si building tag-nya siap untuk digunakan. Jangan lupa klik kanan square atau shortcut-nya key. Oke, itu cara menggambar bangunan. Ada lagi di sini ada bangunan. Kita gambar lagi. Double klik untuk mengakhiri. Tag as building. Right click, pilih yang square. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada nih Mbak beberapa pertanyaan dari peserta. Dari Bella lagi nih. Kak, kalau bangunannya berdempetan dan kita tidak yakin itu apakah 1 atau 2 bangunan, itu bagaimana ya Kak?
Oke, kalau bangunannya berdempetan dan tidak yakin, dilihat lagi, biasanya ada seperti ya, garis agak tipis gitu ya, garis agak tipis yang memisahkan bangunan tersebut gitu ya, yang memisahkan bangunan tersebut. Atau bisa juga diidentifikasi dari warna atap bangunannya. Tapi kalau masih belum yakin juga, bisa lihat citra yang lain di background settings, bisa pilih Bing misalnya atau Esri, bisa dilihat, oh oke, ternyata itu dua bangunan berbeda. Oke, oke, bisa saya gambar. Oke, ternyata bentuknya seperti T, terus yang sebelah bentuknya seperti L. Ya, bisa kita kembali ke Maxar Premium, lalu kita gambar sebisa mungkin seperti tadi ya, seperti L atau seperti T gitu ya, tadi sesuai dengan yang sudah kita cek di citra lain. Tapi kalau langkah seperti itu masih belum yakin juga, tidak apa-apa bisa digambar eh, dua, tapi ya tadi sebisa mungkin. Misalnya tadi di sini, aduh kurang yakin ini dua atau satu gitu. Eh, terus pas lihat kayaknya sih dua gitu ya, bisa digambar dua, terus mungkin persegi panjang saja. Tapi kalau misalnya tidak yakin juga, kayak bisa langsung digambar jadi sebagai sebuah satu bangunan untuk kedua bangunan tersebut yang berdempetan. Seperti itu kalau tidak yakin ya, kalau tidak yakin. Iya, jadi bisa menggunakan citra lain untuk referensi, tapi mungkin pada saat memetakan tetap teman-teman menyesuaikan instruksi yang ada di tasking, apakah dia menggunakan Maxar, menggunakan Bing, ataupun menggunakan Esri Premium Imagery. Jadi bisa nih digunakan metode membandingkan citra antara citra yang satu dan yang lainnya yang tersedia di OSM. Kemudian ada lagi nih Mbak yang bertanya Ya, dari Amiria, Kak, yang cara biar bangunannya itu orto atau 90 mm-mm. derajat sudutnya itu seperti apa ya? Oke. Ya, untuk supaya bangunannya 90 derajat, itu bisa klik kanan di dalam bangunannya. Klik kanan, nanti ada pilihan square atau shortcutnya key. Jadi bisa dipilih objeknya sampai dia kelap-kelip, terus tekan key di keyboard. Ya, itu shortcutnya, atau tadi diklik kanan di dalam bangunannya, terus pilih yang square. Iya, caranya seperti itu, tapi yang perlu diingat adalah teman-teman harus memilih atau menseleksi garisnya ya, bukan di titiknya, untuk Ya. bisa menggunakan fitur orthogonalize shape seperti ini. Kemudian ada lagi pertanyaannya dari Bayu Kusumo, ini bertanya apa tanda bahwa kita telah selesai memetakan satu bangunan? Saya coba kenapa masih ada tanda merah kelap-kelipnya, Kak? Oh, kalau masih ada kelap-kelipnya itu nggak apa-apa. Itu tandanya bangunan itu sedang dipilih saat ini. Nah, kalau mau tidak kelap-kelip, bisa pilih tanda X yang di sini sebelah kiri, edit feature X, atau diklik aja di sembarang di luar bangunan tersebut. Nanti dia akan eh, tidak kelap-kelip lagi. Itu hanya menandakan kalau saat ini si objek yang kelap-kelip itu sedang dipilih, itu lagi di select ya. Seperti itu. Iya, betul. Jadi tanda kelap-kelip berwarna merah itu menunjukkan bahwa bangunan atau objek di OSM itu sedang terseleksi oleh teman-teman members di sini. Terus ada lagi nih pertanyaan yang cukup menarik nih, Mbak Tri, dari Ya, Syahmin Sukhairi. Bagaimana jika ada satu bangunan melewati batas area kerja? Jadi setengah bangunan ada di area kita, sedangkan ada setengah mm, bangunan tuh ada di area luar tasking yang kita pilih. Itu seperti apa ya, oke. Mbak? Ya, kalau 50-50, monggo silakan dipetakan saja. Tidak apa-apa, dipetakan dan bentuknya disesuaikan dengan tampilan pada citra satelit ya. Saya sayangnya tidak ada contoh di sini. Tapi kalau misalnya di sini ada bangunan
Dan 50-50 ya bisa dipetakan seperti ini. Ya ini contoh saja, ini karena tidak ada bangunannya. Dan misalnya di sini contohnya bangunannya persegi, ya gambarkan sesuai dengan yang terlihat pada citra. Kalau dia persegi ya persegi. Dan tadi jangan lupa ditambahkan tag building. Jangan memetakan misalnya tadi persegi ya, terus 50-50%. Jangan memetakannya seperti ini karena takut keluar dari garis warna pink ya. Jangan, jadi dilihat lagi di citranya. Kalau memang keluar dan 50-50 silakan dipetakan, tapi kalau misalnya 70% di luar bisa dibiarkan saja dan bisa biarkan si mapper yang memilih area di sebelah kita itu memetakan si bangunan tersebut. Nah, ini untuk menghindari double mapping ya, tadi si bangunannya dipetakan 2 kali gitu. Jadi kalau 50-50% monggo silakan dipetakan saja dan disesuaikan bentuknya dengan yang terlihat pada citra satelit. Seperti itu. Iya, jadi kembali lagi dilihat dari proporsi bangunannya ya, Mbak? Ya, betul. Oke. Oke, teman-teman, Ada lagi silakan pertanyaan? masih ditunggu kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, boleh open mic, atau teman-teman juga bisa langsung bertanya lewat kolom chat seperti teman-teman yang sudah bertanya sebelumnya. Untuk sementara mungkin bisa lanjut Mbak Tri untuk materinya. Oke. Ya, saya lanjut ya. Tadi di instruksi. Oke, kalau teman-teman lupa sebenarnya bisa baca instruksinya. Jadi di sebelah kanan itu ada 3 tab ya, ada 3 tab, completion, instruction, dan history. Nah, kalau lupa instruksinya bisa klik di tab instruction ya di sebelah kanan. Dan tadi kalau teman-teman ingat, kita harus memetakan bangunannya sesuai dengan tapak bangunannya ya, atau building footprint-nya, atau disesuaikan dengan dia di tanah gitu ya, dia nempelnya di mana gitu, dibangunnya di mana gitu. Nah, saya kasih contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini ada bangunan. Ya, ini dipetakannya sesuai dengan atapnya ya. Di sini dipetakan sesuai dengan atapnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini bangunannya cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari garis hitamnya saja tuh tebal sekali. Dan dari citra ini kita bisa identifikasi, oh di sini loh dia fondasinya istilahnya ya, atau tapak bangunannya tuh di sini. Nah, ini yang yang diceritakan di instruksi sini ya, triknya ini ya pertama digambar dulu mengikuti atapnya ya. Kalau sudah, nah ini kebetulan sudah digambar, yang kita lakukan cukup menggeser, caranya klik kanan, terus ada pilihan move, menggeser dan disesuaikan dengan si tapak bangunannya, si fondasinya tuh kira-kira di mana. Nah, ini kebetulan kelihatan nih. Kalau tidak kelihatan bisa dikira-kira saja, bisa dikira-kira dan digeser. Nah, gitu. Saya kan kalau bangunan tinggi, kalau ngambil foto udara gitu kan, dia kan tertampilnya miring gitu ya, seperti ini ya contohnya. Dan terlihat juga dari si bayangannya, hitamnya akan semakin tebal karena dia bangunan tinggi. Nah, kalau seperti ini kasusnya tadi digambar dulu mengikuti bentukan dari atapnya, setelah itu baru bisa kita geser mengikuti si tapak bangunannya atau footprint, building footprint atau fondasi bangunannya lah istilahnya ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada beberapa nih dari Mas Ilham Ramadan. Kak, kalau sudah mapping dalam satu grid, Ya. apakah dicukupkan atau lanjut ke grid lain yang belum di mapping? Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mengenai pemetaan, nah itu pertanyaan bagus. Gimana nih Kak, kalau sudah selesai memetakan gitu? Nah, kita harus menyimpan semua hasil pemetaan kita. Jadi ini tidak auto save ya. Jadi kita harus simpan. Dan di sini ada tombol simpannya. Di pojok kanan atas ada tombol save. Di sebelah sebelah icon save itu ada angka ya. Ada angka. Nah, angka itu menunjukkan jumlah
editan kita. Nah, saya di sini ada 5, berarti saya ada 5 editan yang belum disimpan. Nah, saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk menyimpan setiap 5 atau 10 edit supaya tidak hilang ya editnya, supaya tidak hilang editnya. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Oke, klik save-nya. Nanti petanya jadi warna hitam putih ya, hitam putih. Di sebelah kiri muncul upload to OpenStreetMap, ada change set comment, ada kotak change set comment. Ini didiemin saja, jangan dihapus ya. Ini semua untuk melihat progres ya, melihat progres pemetaannya. Jadi jangan dihapus. Lalu di bawah I would like someone to review my edits. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tidak yakin dan butuh review atau pengecekan segera, itu bisa dicentang. Tapi kalau sudah cukup yakin bisa dibiarkan. Lalu klik upload. Oke. Oke, jadi kalau sudah disimpan, menjawab pertanyaan tadi, kalau sudah selesai dipetakan nih di area pemetaan kita di dalam garis warna pink, sudah tidak ada bangunan yang bisa dipetakan misalnya, atau masih ada tapi saya pengen pindah grid itu atau pindah area, apakah bisa? Ya, bisa. Jadi di sebelah kanan ada tombol completion. Tadi kalau pertanyaannya sudah selesai ya, sudah selesai semua bangunan terpetakan, berarti sudah bisa kita bilang kalau si area tersebut sudah selesai dipetakan. Nah, untuk menandakannya kalau dia sudah selesai dipetakan, bisa pergi ke completion tab di sebelah kanan, ada tab completion, task status, pilih yang yes. Yes ini tadi kalau sudah selesai dipetakan, semua bangunannya selesai di sini karena tadi yang diminta hanya bangunan, berarti di sini yang dianggap sudah selesai itu adalah bangunan sudah terpetakan semua di dalam di area garis warna pink. Kalau sudah semua terpetakan bangunannya, bisa pilih yes. Yes ini nanti akan buka si gembok tadi dan warna areanya berubah jadi warna biru. Berarti itu siap untuk di review ya sama si pemeta yang lebih mahir. Kalau belum selesai memetakan, tapi aduh Kak saya sudah harus pergi nih, sudah harus selesai nih karena ada agenda lain misalnya gitu, atau mau ganti grid, bisa pilih no. No ini dipilih ketika belum selesai memetakan ya, masih ada bangunan harus dipetakan, bisa pilih no. Nah, yang terakhir di imagery is bad. Di imagery is bad ini untuk ketika si citra satelitnya tertutup awan, hanya ketika untuk itu, saat citra satelit tertutup awan, tidak saat untuk citra satelitnya buram. Nah, memang kualitasnya seperti ini. Jadi untuk imagery is bad ini dipilih ketika citra satelitnya tertutup awan, jadi tidak bisa melihat bangunan untuk dipetakan. Oke, saya akan pilih no. Karena di dalam area saya masih ada beberapa bangunan yang belum dipetakan. Kalau tadi sudah selesai, bisa pilih yes. Nanti akan kembali ke pemilihan area lagi dan bisa milih area lain yang warna putih. Gitu. Dan submit task ini tidak akan bisa diklik kalau masih ada editan yang belum disimpan ya. Jadi pastikan editannya semua disimpan dulu, baru pilih status tasknya, baru klik submit. Oke, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya tadi. Kalau sudah selesai bisa pilih yes, submit task. Tapi jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita Masih bisa ada nih. lanjut. Oke. Masih ada Mbak Tri, ada pertanyaan dari Mbak Yunita Sari. Ini cukup penting juga nih. Bagaimana jika kita menemukan digitasi yang tidak sesuai dengan bentuk bangunannya? Baiknya kita hapus lalu dibuat baru atau kita perbaiki saja? Ini mungkin bisa dibantu jawab juga. Oke. Ya, pertanyaan bagus ya. Memang ada beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan citra ya. Tapi
untuk bangunan tersebut dimohon jangan dihapus. Jangan dihapus, takutnya nanti ada informasi-informasi detail yang sudah ditambahkan oleh pemeta sebelumnya. Nah, tapi untuk mengedit masih boleh untuk mengedit bentukannya supaya sesuai citra gitu ya, supaya lebih rapi itu boleh sekali, tapi hanya sebatas diedit. Tapi untuk menghapus sebaiknya jangan, karena takutnya nanti ada tadi ya hal-hal penting atau informasi-informasi penting yang terdapat di objek tersebut. Tuh. Jadi saran dari saya dan dari instruksinya juga boleh sekali diedit tapi tidak boleh dihapus. Seperti itu, Mas Tido dan Mbak Yunita. Semoga menjawab. Iya, jadi memang memang banyak pasti akan ditemukan beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan geometrinya. Namun biasanya sih hal-hal seperti ini tuh terjadi karena memang mungkin bangunan itu sudah dipetakan menggunakan citra lain sehingga hasilnya tidak sesuai dengan citra yang kita gunakan sekarang. Nah, tapi tidak menutup memang bangunannya itu punya beberapa informasi penting yang tadi seperti Mbak Tri bilang yang memang sudah ada di dalam bangunannya. Jadi sebaiknya dan untuk kedepannya juga teman-teman misalkan ada bangunan-bangunan yang memang sudah dipetakan, sebaiknya jangan dihapus dan memang kita perbaiki saja geometrinya, seperti itu. Ini juga ada rekan kita dari Libya nih. Hi all, I'm Afaf from Libya, Tripoli. Thank you for your effort. Hello Afaf, and you're welcome to join us here, and hopefully this mapathon could help map all of the buildings in the Tripoli area. Thank you for coming, Afaf Siglam. Hi Afaf, thank you for coming and thank you for joining. Oke, Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? sudah Oke, masih belum ada Mbak oke, pertanyaannya. siap. Mungkin saya ngasih beberapa tips khususnya untuk teman-teman yang pakai JOSM ya. Ada beberapa tips pemetaan. Oke, saya buka dulu JOSM saya. Oke, ya. Nah, di JOSM, di JOSM kan yang mungkin sudah pernah pakai JOSM, seperti yang kita tahu ada tools untuk menambahkan building secara lebih mudah gitu ya. Ada namanya building tools untuk menambahkan bangunan secara lebih mudah. Nah, di sini saya ingin mendemokan ada fitur lain yang juga memudahkan untuk kita memetakan objek bangunannya. Ya, tadi bangunannya saya ubah dulu bentuknya karena ini adalah beberapa bangunan ya. Oke. Nah, di sini kebetulan ada bangunan berbentuk seperti huruf L. Oke, saya akan gambarkan bangunan tersebut. Seperti huruf T ya malah ya. Nah, biasanya kan kita pakai ini ya, kita gambarkan dulu bangunannya, terus overlap, terus baru kita join ya, join overlapping areas. Nah, di JOSM ini ada tools yang namanya extrude. Extrude itu untuk membuat bangunan-bangunan yang bentuknya kompleks seperti L shape bentuknya L atau T atau U. Oke, caranya ada di menu mode extrude atau shortcutnya X. Nah, ini caranya kita klik. Nah, misalnya di sini T ya, kita klik untuk membuat titik baru ya, tadi sudut baru, lalu kita tarik saja. Nah, jadi sangat mudah dan lebih cepat ya. Jadi menggambar bangunannya jadi jauh lebih cepat. Baik, kita coba lagi. Kita coba cari lagi ya kalau ada lagi ya. Ini sepertinya belum ada. Oke, kita coba nah di sini. Bentar. Oke, sepertinya ini
seperti huruf U ya. Oke, kita coba. Bisa pakai extrude, mode extrude, atau di sebelah kiri ada seperti segitiga kuning. Nah, itu mode extrude. Nah, kita klik untuk membentuk sudutnya, lalu kita tarik. Nah, itu cara yang mudah, cara untuk kita mempermudah menggambar objek yang bentuknya seperti L atau U atau T. Nah, itu ada toolsnya di JOSM, namanya extrude. Ya, jadi mempermudah kita memetakan bangunan-bangunan yang bentuknya cukup kompleks gitu ya. Karena biasanya kita pakai join overlapping areas atau digambar dulu seperti tadi di ID editor gitu ya, baru di key. Nah, kalau pakai extrude kita bisa lakukan seperti ini. Jadi lebih cepat dalam memetakan khususnya bangunan-bangunan yang tidak bentuknya ini ya, kompleks, cukup kompleks. Bukan persegi atau persegi panjang. Tuh. Nah, jadi bagi teman-teman yang menggunakan GeoSM, ya ini ada salah satu tips untuk memetakan bangunan lebih cepat, dengan lebih cepat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi? Masih belum ada, Mbak. Oke, baik. Kalau belum ada, silakan teman-teman lanjut memetakan. Kita masih ada waktu hingga pukul 5 sore ya. Masih ada waktu hingga pukul 5 sore. Silahkan lanjut memetakan. Oke, untuk menemani teman-teman memetakan, saya coba putar lagu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa open mic-nya untuk bisa langsung bertanya bersama kami di sini. Mungkin mau nambahin aja nih Mas Dido sedikit instruksi yang mungkin belum ada di tasking manajernya ya. Ini kan juga di map sheet yang lagi dikerjain sama Mbak Trin yang ditampilkan di layar, ada building yang overlapping sama jalan ya. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi buat teman-teman yang menemukan seperti ini, tolong buildingnya digeser, dan kalau bisa untuk jalannya itu tidak diedit gitu. Kalaupun ingin mengedit, memindahkannya dengan replace geometri. Jadi mungkin belum ditunjukin sama Mbak Tri ya untuk yang replace geometri. Mungkin bisa ditunjukin Mbak Tri atau mungkin saya. Mungkin Mbak Rocha boleh monggo. Ya, Oke, ini tapi saya cari dulu ya yang iya. atau ini tas nomor berapa nih Mbak? 4 bisa di stop Oh ya, dulu atau gimana biar oke. saya nggak nyari-nyari lagi. Iya, iya, boleh, boleh. Oke, saya stop dulu. Oke, tadi nomor 74 kayaknya ya. 4 ya. Oke, ya, coba tas 74 ya. saya cari 74. Oke. Coba saya buka di dulu.
Kan lagi loading dosennya. Oke, coba saya share screen ya. Iya. Tadi di bagian mana ya? Di atas atau Di deket taman, di selatannya taman. taman yang ini Ya ya itu kan, kayaknya ya, ya. ya Daerah bagian sini ini. lah ya. Atau ini aja sih ya, ini contoh Ya, contoh lain lah, nggak nemu yang oke. tadi. Tapi Oke. contohnya kayak gini ya. Ini kan di building ini ada bagiannya yang overlapping dengan jalan. Ini kan kalau yang garis-garis yang warna putih sedikit abu-abu ini adalah jalan. Nah, ini bisa kita edit dengan satu caranya adalah ini karena misal masih bisa digeser, bangunannya kita geser tapi tetap mengikuti. Ups. Ini karena ternyata dia menyatu dengan jalan, harus di-unglue dulu dengan shortcut G atau ya, di sini diklik di node-nya, kemudian klik di tools unglue ways atau yang sudah disebutkan tadi dengan shortcut huruf G. Ini karena kita hanya ingin menggeser bangunannya saja tanpa menghapus atau merubah dari jalannya. Ini bisa, nah ini kita geser seperti ini. Misal nih, misal pada bagian dari bangunannya tidak terlalu banyak ya. Jadi misal kalau digeser sedikit mengikuti bayangannya atau shadow-nya, mengikuti pondasinya, tidak akan menjadi overlapping lagi dengan jalannya. Atau kalau memang susah nih, kayak seperti ini kan tidak bisa digeser lagi ya. Nanti kalau digeser ke sini, overlapping dengan bangunan yang lain dan itu tidak diperbolehkan juga. Ini bisa kita edit jalannya, misalnya dari sini kita ingin merubah geometri dari jalan tersebut. Caranya adalah pertama kita select dulu si jalannya. Ini kita klik jalannya, kemudian kita klik dari node atau titik yang pada bagiannya itu menempel dengan bangunan tersebut. Jadi ini kita klik dari sini, kemudian node yang misalnya node yang ini misalnya. Ini kayaknya masih perlu di-undo lagi. Jadi saya select dengan mengklik shift. Jadi itu bisa kita klik salah satu node-nya, kemudian memencet shift, lalu klik node yang lain yang ingin diselect. Kemudian ini kita split. Ini contoh saja, mungkin nggak akan sekompleks ini sih nanti kalaupun menemukan. Ini kebetulan ini kasus yang seperti ini. Jadi ini kita split jalannya, dan nanti akan kita gambar ulang si jalan tersebut agar tidak overlapping dengan bangunannya. Jadi setelah sudah diselect bagian jalannya yang overlapping, kemudian kita split. Ini di sini, oke, kalau nggak salah ini P ya, Iya. split way ya. Paling atas. Split way. Jadi kita klik ini atau juga, oke, ini kayaknya masih ada yang overlapping lagi. Oke, ternyata dia coba lagi. Kita lagi. Nah, kalau sudah kita split tadi, ini dia akan terpisah dengan jalan yang lainnya, jalan yang selanjutnya. Jadi ini contohnya seperti ini sudah di split. Nah, ini kita geser aja. Oh, sorry. Ini nanti bisa misalnya kita gambar lagi. Jadi jangan dihapus jalannya. Jadi setelah tadi di split, kemudian kita gambar ulang si jalan yang bagian yang overlapping, misalnya seperti ini.
Kemudian jangan lupa taggingnya disesuaikan dengan yang sebelumnya. Jadi misalnya highway residential, taggingnya juga harus highway residential. Kemudian nanti setelah sudah digambar yang baru, yang sudah diedit, kemudian ini diklik 2 kali, yang awal dan yang akhir, kemudian klik replace geometri seperti ini. Ini karena kebetulan yang tadi node-nya sepertinya ada yang tergabung. Ini harusnya tadi saya geser, cuman lupa belum saya geser. Dan entah kenapa dia nggak bisa digeser. Jadi intinya ketika itu nanti ketika ingin mengedit, kita klik dari dua objek tersebut, kemudian klik yang ini, More Tools, Replace Geometry, atau Ctrl-Shift-G. Seperti itu. Jadi usahakan jangan menghapus jalannya. Jadi cara yang pertama tadi adalah dengan menggeser, lalu juga bisa juga dengan replace geometry. Jadi sebisa mungkin tidak mengedit jalan yang sudah ada. Kenapa menggunakan replace geometry tadi? Karena kalau menggunakan replace geometry ini histori dari data yang sudah terpetakan bisa masih tersimpan. Jadi tidak seperti menghapus ya. Kalau menghapus semua historinya hilang dan informasi yang sudah terpetakan itu akan hilang. Contohnya seperti itu sih. Itu kalau yang contohnya untuk overlapping di building. Kira-kira gitu. Oke, jadi terima kasih Mbak Rocha atas tips-tipsnya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan juga nih, tadi ada tambahan dari Mbak Rocha bahwa kalau teman-teman menemukan jalan yang bersinggungan dengan bangunan, teman-teman ada 2 caranya, bisa digeser untuk cara simpelnya, dan cara kedua bisa menggunakan fitur replace geometry, namun fitur ini hanya bisa diakses untuk teman-teman yang menggunakan JOSM ya, atau Java OpenStreetMap. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Masih dibuka kesempatannya. Dan untuk tasking ini teman-teman masih diperbolehkan untuk memetakan setelah sesi mapton ini berakhir ya. Jadi tasking ini masih akan terus dibuka untuk teman-teman dan untuk umum. Jadi silakan teman-teman setelah kegiatan ini berakhir, teman-teman boleh tetap memetakan di Libya untuk bisa berkontribusi untuk membantu memetakan bangunan dan juga membantu upaya menjaga perdamaian di dunia. Kemudian juga untuk teman-teman di sini yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan ya untuk mengisi di link yang sudah diberikan di kolom chat, karena nanti seluruh data yang teman-teman isi di daftar hadir sore hari ini yang akan digunakan untuk mengisi sertifikat yang akan dibagikan setelah Mapperton sore hari ini berakhir. Jadi nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email dari teman-teman masing-masing yang sudah dicantumkan di dalam kolom daftar hadir yang telah dibagikan. Oke, kita masih punya beberapa saat lagi nih sebelum sampai jam 5. Mungkin dari Mbak Rocha atau Mbak Tri ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin mau nyampein sedikit ini Mas Dido, statistik. Jadi selama Mappeton ini berlangsung, teman-teman semua berhasil memetakan 1.127 bangunan. Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya. Terima kasih banyak. Oke, luar biasa sekali ya. Hanya dalam waktu kurang dari
2 jam ya, karena tadi kita ada penjelasan terlebih dahulu dan sebagainya. Kita bersama-sama bisa memetakan 1127 bangunan. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas support-nya dalam membantu kami memetakan Tripoli, Libya. Oke, Oke, kembali luar ke Mas biasa ya. Rido. Dalam waktu beberapa saat sudah lebih dari 1.000 ya datanya. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Dari Mbak Rocha mungkin ada yang ingin disampaikan juga sebelum kita tutup? Ya, terima kasih banyak kontribusinya semua teman-teman yang sudah join di Mappeton kali ini. Terima kasih juga buat Mas Dido, Mbak Tri, dan teman-teman dari POI yang sudah berkenan membantu kami dalam memetakan Tripoli ini dan juga membantu mengorganisir kegiatan Mappeton ini. Dan sepertinya berjalan dengan lancar dan baik, dan juga memberikan manfaat dan pengetahuan lebih buat teman-teman mappers yang sudah join kali ini. Dan pokoknya terima kasih banyak untuk semua yang sudah berkontribusi. Semoga semakin setelah ini juga akan ada kegiatan-kegiatan Mappeton lainnya yang bisa kita selenggarakan bersama. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Mbak Rocha Mukti atas closing statement-nya. Jadi sekali lagi saya mewakili POI dan juga teman-teman dari UN Mappers mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman dan juga kehadiran rekan-rekan di sini untuk bisa mengikuti sesi Mappeton yang saya sendiri juga kaget nih ya, dalam beberapa saat aja nih kita sudah bisa memproduce atau menghasilkan lebih dari 1.000 bangunan yang memang hasilnya itu dari seluruh mappers yang telah hadir pada sesi sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyelenggaraan Mappeton selama kurang lebih 2 jam ini. Dan nanti untuk teman-teman yang ingin menyaksikan kembali rekamannya akan kami upload di akun YouTube OpenStreetMap Indonesia. Teman-teman bisa cari aja namanya OpenStreetMap Indonesia, nanti akan kita publish setelah acara ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih dan selamat sore dan sampai jumpa lagi di sesi Mappeton berikutnya. Selamat sore teman-teman.